Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, gimana nih? Apakah kamu udah siap konseling pada pagi hari ini? Tentu Pak sudah siap untuk memulai konseling hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak bertanya dulu, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah cukup baik Pak. Bagaimana kalau Bapak sendiri kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Kamu sudah menyiapkan media pada pertemuan pagi ini. Semoga pertemuan pada pagi hari ini itu bisa bawa manfaat ya buat kita semua, baik saya maupun kamu. Iya Bapak, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Sip, sama-sama. Mari kita lanjut. Gini, karena kita kan baru pertama kali ketemu, belum kenal sama sekali di antara saya dan kamu juga. Enaknya kenalan dulu aja kali ya, biar nggak ada rasa saling cuek. Nggak bercanda. Karena mungkin ada sebuah petua, malu bertanya kan bisa sesat di jalan. Benar kan? Betul Bapak, seperti itu. Ya. Mungkin maksudnya bisa dikatakan tak kenal maka tak sayang gitu Pak. Gitu ya. Iya betul. Oke. Oke. Ini kalau gitu Bapak perkenalan dulu ya. Ya, nama Bapak Muhammad Raihan. Kamu bisa panggil saya Pak Rey atau kamu sekarang dewek. Bebas mau panggil Bapak siapa, senyamannya kamu aja. Baik Pak Rey, gantian ya kalau gitu. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan. Bapak bisa panggil saya mau Ari atau Oden juga nggak apa-apa sih Pak. Itu biasa panggilan saya sehari-hari sama teman-teman gitu. Oke. Kalau saya menyebut diri saya Pak Rey terlalu keren nggak sih? Tidak Pak. Emang Bapak terlihat sangat keren sekali di video Nggak bisa. juga. Bisa aja kamu. Ini kan kamu dipanggil apa namanya? Odon. Apa itu Odon? Odon apa artinya? Oke, saya jelaskan ya Pak. Oke, siap. Jadi asal nama Odin itu berawal dari saudara Pak. Jadi kan Oh, saya tuh lahir di bulan Ramadan. Nah kalau bahasa Jawa tuh biasanya Ramadan tuh diganti Ramadan Pak. Jadi ya udah panggilnya Don. Ya pada akhirnya semua manggilnya Odon Pak. Gitu. oh. Kalau 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 anak-anak sekarang biasanya makannya udon. Ya garing ya, biasa lah bapak-bapak Itu suka mah garing. mie Pak. Mie Mie ya. Jepang ya Pak ya. Ya, Jepang ya. Ya nggak Iya ngerti lah betul. saya anak muda. Ya udah, kalau kayak gitu saya panggil kamu Ari. Ari aja Ari. Ari udah keren kok Ari. Oke? Baik Pak. Terus selama nanti proses konseling berlangsung, kamu menganggap Bapak ya sebagai teman atau CS. Kita friendly aja, friendly. Jadi nanti saat proses konseling berlangsung, kamu bisa membahas apa yang kamu ingin bahas selama proses itu berlangsung. Tapi tetap anggap Siap. Bapak itu seperti teman ya, biar leluasa aja. Oke? Iya Pak, baik Pak. Siap. Oke. Nah, eh, hari ini aslinya orang mana sih? Dari Depok kah? Atau perantauan? Dari mana? Untuk saat ini saya tinggal di Tangerang, Pak. Saya bukan di Depok ataupun perantauan. Dan saya tinggal di apa nama kampung saya itu Desa Kresek, Pak, Banten. Nanti kalau
bisa saya Sherlock aja, siapa tahu kan Bapak bisa main gitu ke rumah saya. Siap, siap, siap. Oh, jadi Ari orang Tangerang ya, Kresek Tangerang, Banten ya, kalau nggak Iya, salah mah. betul. Oh, itu jauh banget dari kota, tapi di daerah sana masih apa itu? Masih desa atau udah kota? Kalau untuk kreseknya sih Pak ya, bisa dikatakan desa masih, cuman kalau agak ke depan kayak gitu di Balarajanya, Balaraja ke sana itu udah masuk kayak kota gitu Pak, kayak gitu. Oh, oh, saya pernah dengar Balaraja. Balaraja itu apa ya? Balaraja tuh yang ada di sosial media itu yang tempatnya pramugari ya? Nah itu beda, itu Telaga Bestari, nggak jauh dari Oh, Balaraja. beda. Beda ya? I- Beda. Iya, Eh, kalau ini siapa kita ke Mes Pramugari? Enggak, maksudnya ke tempat Ari. Kita ya sharing. Pak, nanti saya Ngopi-ngopi. Sherlock. Siap. Ini kan Bapak juga sembari lagi ada ini ya, apa, lihat di ini Bapak WhatsApp ya, ada sembari memantau juga kelas-kelas yang lain. Baik, Terus Pak. juga ini, apa namanya, Ari itu di sana, di desa Kresek itu ya, tempat Ari tinggal itu sama siapa? Keluarga, ngekos, atau sama Mimi Pipi, papa mama? Ya, saya tinggal bersama keluarga Pak, bersama mama, bapak, dan kakak-kakak saya. Ah, Seperti alhamdulillah. Berarti kamu lengkap lah ya. Alhamdulillah lengkap. Lengkap. Syukurlah kalau begitu. Oke, berarti pastinya tuh kamu tinggal sama keluarga lah ya. Ini maaf banget nih kalau seandainya ada suara-suara kayak motor, suara nanti panggilan-panggilan dari ya lingkungan sekitar atau suasana sekitar, Bapak mohon maaf karena sedikit terganggu mungkin. Tapi nyaman nggak Ari nih kalau kita pakai media Zoom ini? Karena Bapak susah banget nyari waktu buat bertemunya. Di satu sisi kamu juga kuliah, di satu sisi juga Bapak harus ya gimana? Ya Nggak Pak, masalah ya, saya kan sih nyaman nyaman ya. aja ya, nyaman-nyaman aja, tidak tidak jadi masalah Pak. Oke, ini ada notif WhatsApp masuk. Apa ini? Apa namanya ini? Maaf ya, sebentar aja ya keganggu. Terus, hmm, Ari selama kuliah berlangsung nih, sekarang nggak kuliah atau apa? Kesibukannya yang dilakukan saat ini, menjalani aktivitas saat ini, sedang apa? Ya, untuk kesibukannya sih Pak, nggak ada ya. Kayak sibukan, kadang menyibukkan diri aja gitu Pak. Wih. Karena paling ya sedang berkuliah doang Pak. Terus kadang ya iseng-iseng ngejalanin hobi gitu Pak. Main apa, modif-modif motor atau yang lain gitu. Modif motor, mantap banget nih. Berarti sibuk gak ngapa-ngapain ya? Sok sibuk aja nih. Iya, kesibukannya Pak. Paling ya sibuk sama tugas gitu, ngerjain tugas. Tugasnya banyak. Kalau kuliah tugas banyak. Alhamdulillah Pak, banyak. Banyak ya. Mantap banget lah. Iya, Sekarang, wajar lah Pak, namanya mahasiswa kan. Pasti ada mahasiswa. kewajibannya gitu, Oh, mengerjakan tugas-tugas. ngerjain tugas-tugas ya. Nggak ngandelin temen dong ya, kalau kuliah dong ya. Tentu tidak Pak. Ya paling Tentu tidak ya. sharing-sharing aja Pak. Sharing-sharing. Bagus Iya. lah. Karena saya punya kenalan dari teman saya yang dosen juga, punya mahasiswa yang serba kekurangan, tidak menimbulkan effort apa-apa, tapi selalu ada problem. Wah, kacau itu. Iya betul Pak. Terus ini apa namanya? Eh, katanya tadi disinggung kamu suka modif motor gitu kan. Hobi apa gimana? Tentu hobi Pak. Hobi. Kalau itu tentu Iya. hobi. Kalau sekarang kuliah berarti udah mau skripsi dong. Udah mau skripsi atau belum? Alhamdulillah sih Pak, udah semester 6 menuju mau semester 7. Wah, bentar lagi dong ya. Welcome to the jungle. Betul Pak, info-info lah Pak, ntar kalau udah lulus.
Bisa Nice. kali loker-loker. Loker. Bisa, bisa, Ya, bisa, bisa. Merapat ya. Nanti tanya-tanya siap. aja. Iya, siap. Eh, ini kamu lagi kosong, lagi ada kelas, atau kuliahnya lagi online atau offline? Untuk kuliah masih online, Pak. Tapi untuk hari ini sedang libur, Pak. Tidak ada jam kuliah gitu. Jadi ya aman-aman saja, Pak. Aman ya? Iya, Pak. Berarti nggak ada jadwal lain ya selain kita proses konseling ini. Kamu Tidak pertemuan ada. saya dengan kamu. Tidak ada, Pak. Aman. Oke, siap. Eh, karena tadi kita membahas proses konseling, Bapak ingin tahu dulu nih, sebelumnya kamu tuh pernah nggak sih yang namanya melakukan kegiatan konseling? Waduh, belum pernah, Pak. Pertama kali ini saya mengikuti kegiatan konseling dengan Bapak. Seperti itu. Baru pertama kali? Betul, Tidak pertama kali masalah. ini. Tidak masalah jika seperti itu. Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling itu yang seperti apa, ya. Baik, Pak. Jadi biar kamu nanti bisa leluasa aja ya. Oke, konseling sendiri itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli yang disebut konselor. Ahlinya itu pada bidang tertentu ya, pada bidang tertentu. Jadi kalau psikologi itu lebih ke arah kebatinan, kalau konseling itu dasarnya. Ranah kependidikan bisa. Nah, jadi proses konseling itu tuh pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada klien yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuannya apa? Yang membantu mengatasi masalah pencairan dana. Enggak, maksudnya masalah eh, yang ada di kehidupan atau yang sedang dialami dalam hidup gitu. Misal ada kegiatan yang kurang menyenangkan atau gimana. Nah, nanti proses konseling itu tuh kita akan bantu pencari solusinya. Bukan pencairan dana ya, tadi Bapak bercanda. Solusi maksudnya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Enggak ada ya yang itu. Canda. Canda, Bapak canda. sempat-sempatnya Enggak ada terus. bercanda saya. Nah, tapi dalam proses konseling itu masih harus tetap di bawah pengawasan saya dan bimbingan dari saya. Karena yang memang sedang kamu ingin tuntaskan atau misal ada permasalahan yang ingin dituntaskan itu tuh pas nggak jauh-jauh harus dalam konteks yang sesuai gitu ya, ngerti ya? Ngerti, Pak. Siap dimengerti. Nah, kalau gitu ada yang ingin kamu tanyakan nggak dari soal pencairan dana? Enggak, maksudnya pengertian konseling tadi. Alhamdulillah, Pak, tidak ada. Saya sudah paham. Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, baik kalau kayak gitu. Kalau sudah mengerti, selanjutnya Bapak ingin coba menjelaskan sedikit tentang asas-asas dari kegiatan konseling yang ada pada kegiatan kali ini. Kenapa perlu dijelaskan? Karena khawatir nantinya kamu jadi tidak leluasa juga dan kamu akan berpikir ke Bapak yang enggak atau ya seperti ketakutan padahal kan tadi di awal kita sudah berjanji untuk friendly atau CS lah. Anggaplah Bapak ini teman kamu. Nah, asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Kenapa disebut asas kerahasiaan? Karena yang akan dibahas pada proses konseling itu antara saya semisal dengan kamu cukup itu yang tahu. Dan satu lagi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena di antara asas kerahasiaan itu tidak ada orang lain yang boleh tahu. Cukup saya, kamu, dan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti itu. Lalu ada ini yang Bapak yang penting-pentingnya aja ya. Ya, penting-pentingnya aja. Biar nggak terbata-bata juga.
Ada asas kesukarelaan. Di sini maksudnya asas kesukarelaan itu Ari kayak bersukarela nih, bercerita atau ingin membahas kegiatan apa, permasalahan apa kepada Bapak. Sesukarela Ari aja. Tanpa ada batasan, kamu bebas mengungkapkan apa aja. Ya, jadi asas sukarela itu klien bebas memberikan atau menuntaskan permasalahan yang ingin dikatakan. Lalu ada asas ini, apa namanya, keterbukaan. Baik Bapak, baik klien, kan Ari sekarang jadi kliennya, itu sama-sama yang namanya tidak ada hal yang harus ditutup-tutupi. Keterbukaan itu adalah kita membahas masalah tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Semua diceritakan. Gitu. Tadi udah sampai berapa? Baru 3 ya. Mungkin sebenarnya ada banyak, tapi Bapak coba sebutkan 5 aja deh ya. Cukuplah 5. Lalu ada asas apa ya? Kenormatifan. Jadi kalau asas kenormatifan itu kita dalam proses konseling ini kita membahasnya sembari candaria, tertawa, nggak tegang. Tapi kalau normatifnya ke arah yang tidak baik, baik kamu, baik saya, itu bisa bilang atau komentar bisa bilang stop, itu terlalu membahas ke arah yang tidak baik gitu. Jadi intinya kita harus membahas sesuai dengan konteks dan topik. Lalu apa namanya, ada asas satu lagi ya. Satu lagi itu asas, aduh saya sedikit lupa. Ini deh, asas oh ya, kemandirian. Nah, baru ingat saya. Jadi asas kemandirian itu di mana klien senantiasa interaktif, aktif, inisiatifnya juga ada tanpa harus konselor menanyakan berulang kali. Jadi mandiri itu baik saya juga kadang harus bisa mengajak klien saya untuk ke arah yang lebih positif. Intinya mah ada inisiatif, ada interaktif yang baik juga. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak sekali asas-asasnya, tapi saya sebutkan 5 aja demi menghemat waktu juga karena nantinya pasti ada pertemuan lain juga ya. Itu ya Ari ya. Jadi itu asas-asas yang ada dalam konseling. Ada yang ingin kamu tanyakan? Jadi asas-asas itu ada banyak apa ya? Betul sekali, banyak. Untuk pertanyaan saya tidak ada apa. Alhamdulillah saya sudah mengerti. Itu Pak. Oh, oke. Baiklah, kalau memang kamu dirasa menurut kamu sudah mengerti, apa ya? Mungkin kita akan bisa melanjutkan ke proses berikutnya, ya. Dan kamu udah mengerti tadi ya tentang asas tersebut, maka Bapak ingin coba bertanya, apakah kamu bisa menceritakan apa yang sedang kamu alami saat ini, permasalahan apapun. Silakan. Ya, baik Pak. Jadi kan saya itu sudah semester 6 ya Pak ya. Nah, udah di akhir-akhir istilahnya gitu kan ya. Nah, saya ini apa ya, ada pikiran khawatir gitu Pak terkait masa depan saya Pak. Walaupun saya udah mencoba untuk tenang, tapi tetap saja Pak ada aja perasaan khawatir seperti itu Pak. Karena saya takutnya setelah lulus kuliah saya malah nggak ada rencana untuk gitu Pak, untuk masa depannya seperti apa. Oke. Sekarang apa yang kamu pikirkan? Ya, yang saya pikirkan itu yaitu Pak, saya bingung untuk merencanakan sesuatu di masa depan nih. Setelah lulus kuliah nih saya bingung gitu bakalan ngelakuin apa. Saya bingung nih Pak buat merencanakannya seperti apa gitu, rencana yang baiknya seperti itu. Oke. Sekarang coba bisa diceritakan nggak sih apa yang kamu juga rasakan? Tadi kan kamu pikirkan, sekarang yang kamu rasakan tuh gimana? Jadi seperti ini Pak. Yang saya rasakan itu sekarang saya merasa sudah tidak ada lagi gitu Pak, tidak memiliki potensi
apabila nanti saya lulus gitu Pak ya. Sampai saat ini pun saya belum memiliki keahlian dalam bidang kerja apapun. Hal itulah Pak yang membuat saya merasa khawatir tentang masa depan. Hmm, khawatir yang seperti apa sih, Ri, sampai seperti itu? Ya, jadi khawatirnya itu seperti jika saya tuh Pak tidak memiliki apa ya, keahlian Pak, keahlian dalam bidang kerja apapun itu Pak. Apakah nanti saya akan mendapatkan pekerjaan atau saya mencoba untuk melamar tapi kadang tidak ada panggilan seperti itu Pak. Sedangkan masa depan itu kan akan datang. Cuman kan itu Pak, saya belum bisa apa-apa gitu. Wah, ini mungkin menjadi kekhawatiran yang sangat berlebih ya, sampai harus seperti itu. Iya Pak, itulah alasannya mungkin karena saya sekarang pasif dan lambat Pak, seperti itu. Pasif dan lambat. Maksudnya pasif dan lambat itu bagaimana ya, Ari? Iya Pak, jadi gimana ya? Tadi kan di awal saya sudah mengatakan Pak, saya khawatir kalau saya ini sedang kuliah, tapi tidak memiliki keahlian dalam bidang tertentu gitu Pak, keahlian lain selain kuliah gitu. Keahlian untuk bekerja di kayak misalkan di perusahaan atau di pabrik. Nah mungkin karena itu Pak saya lambat mendapat pekerjaan yang membuat saya khawatir gitu. Oke, Bapak mengerti. Lalu reaksi diri kamu nih terhadap hal yang sudah kamu jabarkan seperti tadi tuh gimana? Ya awalnya saya berpikir Pak, saya ini pasti bisa gitu kan memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan setelah lulus nanti gitu kan. Lulusnya pun saya ingin tepat waktu dan tidak takut gitu Pak akan masa depan yang akan datang ini. Tetapi yang dialami sekarang itu saya malah pasif dan khawatir Pak apa akan hal tersebut Pak. Oke, jadi berpikir bisa lulus tepat waktu dan tidak akan takut dengan masa depan ya, tapi menjadi melihat dari hasil yang kamu katakan itu kamu pasif. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu nih, apa yang membuat kamu merasa seperti itu di perkuliahan? Baik Pak, alasannya itu karena saya merasa bosan gitu Pak. Jika melakukan sehari-harinya hanya kuliah gitu Pak. Saya mencoba lanjut kerja karena pastinya kan semua manusia siapa sih Pak yang tidak butuh duit atau kan seperti itu kan. Oh iya benar. Benar-benar butuh duit ya. Iya, maksudnya saya itu Pak, saya butuh pekerjaan karena sebagaimana wajibnya laki-laki itu kan bekerja ya untuk entah itu menafkahi keluarganya nanti, entah orang tuanya gitu kan. Agar kan masa depan yang cerah gitu Pak, seperti itu. Nah, tetapi saya malah khawatir Pak karena diri saya ini yang pasif dan melambat sehingga lebih banyak terpaku gitu dalam keadaan yang tertinggal. Seperti saya itu kan tidak punya keahlian gitu, jadi tertinggal gitu kan. Saya jadi kurang terupdate istilahnya terhadap keahlian-keahlian di bidang pekerjaan seperti itu. Oke. Jadi sangat kepikiran ya, pastinya sangat kepikiran. Lalu perkuliahan sekarang lagi online, offline? Ya, jadi begini Pak, perkuliahan sekarang itu kan sedang kuliah online. Nah, saya tuh apa ya? Kalau kuliah online tuh kurang mencerna informasi kalau kelamaan di rumah gitu Pak. Alhasil saya menjadi kurang fokus dalam perkuliahan dan kurang mengetahui informasi-informasi tentang pekerjaan gitu. Padahal kan, tetapi kan apa dunia canggih gitu Pak, udah teknologi udah semakin maju kan. Tapi ya gitu Pak, saya lambat gitu Pak, tidak bisa. Dan terkadang jika ada tugas, saya malah menjadi apa ya, lambat juga sih Pak dalam mengerjain tugas karena adanya suatu hal entah itu apa disuruh ngapain sama orang rumah gitu kan. Jadi kalau udah sempat tertunda tuh mengerjain tugas juga cukup males Pak. Oleh sebab itulah saya merasa mempunyai pikiran bagaimana jika nanti saya di masa depan gitu kan.
Karena jika terus-terusan kepikiran, saya tidak akan kan mendapatkan hasil apa-apa, Pak. Seperti itu. Jadi banyak ya pastinya keluh kesahnya yang ada kata tadi banyak sekali. Apalagi kalau memang orang tuh kalau nggak aktif, nggak biasa aktif, keseringan di rumah bisa membuat jadi terasa apa namanya malas ya, karena yang nggak ngapa-ngapain itu efeknya kalau benar-benar tidak ada aktivitas yang dijalani itu kerasa banget. Dan saya terkadang juga merasa malas gitu kan kalau tidak ada kegiatan. Nah, kamu ini mulai kapan merasakan hal seperti itu, Ri? Untuk mulai kapan merasakan hal itu ya sejak mendekati semester-semester akhir ini, Pak. Karena kan semester akhir, bentar lagi udah istilahnya skripsian, habis skripsian lulus gitu kan, Pak ya. Nah, setelah lulus mencari kerja. Nah, itu Pak, mulai sekarang nih Pak mulai. Seperti itu. Oh, iya. Saya ngerti biasanya kalau udah mulai semester 4, 5, 6 sampai dengan akhir itu tugas udah makin banyak. Banyak juga praktek, eh, presentasi, ya itu banyak sih ya. Saya ngerasakan itu waktu zaman kuliah waktu itu ya. Memang terkadang membuat beban pikiran tuh menjadi terasa berat sekali. Lalu selama yang kamu lakukan kegiatan itu, apakah orang tua mengetahui perihal permasalahan yang kamu sedang alami? Iya, tentu sudah mengetahui Pak, karena saya selalu cerita gitu dengan orang tua saya, keluh kesah saya dalam kehidupannya gimana. Kan orang tua juga tetap tetap Pak tempatnya curhat paling utama orang tua gitu. Oke, karena memang orang tua sudah mengetahui, orang tua tuh bagaimana reaksinya melihat kamu seperti itu? Ya, orang tua sih dilihat dari raut wajahnya gitu Pak ya, merasa sedih dan juga kasihan dengan saya gitu Pak. Karena setiap kali saya berkeluh kesah, mereka juga mengatakan jika khawatir itu boleh, tetapi berlebihan jangan katanya. Tapi di sisi lain mereka juga mendukung setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh saya selagi itu positif dan bisa mengembangkan diri saya, pasti itu harus disuruh dijalanin Pak sama kedua orang tua saya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk saat ini kamu sudah merasa pasif dan lambat, ya. Karena khawatir harus bagaimana setelah lulusnya. Setelah lulus jadi gimana? Saya harus apa? Ya, begitu ya. Iya Pak, seperti itu. Merasa apa ya? Sedih itu Pak, lemah, letih, lesu gitu Pak. Bingung dan terkadang tidak tahu Pak harus bagaimana gitu. Saya merasa ini bukan dari saya yang aktif pada kegiatan dan melakukan semangat mempelajari hal baru. Oleh karena itu, saya ingin menyelesaikan masalah ini segera agar saya dapat apa ya, mengukir masa depan dengan yang cukup baik gitu Pak. Seperti itu. Oke. Jadi tadi 3L ya, lemah, letih, lesu. Kalau anak sekarang bilangnya sih lemes besti. Enggak ya? Gitu ya. Kalau Iya, anak seperti muda itu. sekarang bilangnya kayak gitu. Seumuran kamu mungkin. Oke. eh, jadi kamu sadar bahwa sekarang apa yang sedang kamu rasakan dalam keadaan yang kurang baik dan apa ya? Ingin segera menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Seperti itu? Iya Pak, betul sekali Pak. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya gitu. Oke. Bapak mengerti. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa yang Ari inginkan dan apa yang sebenarnya hal sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan dari Ari. Apa ya Pak? Saya juga masih bingung gitu Pak. Masih belum ada apa ya, belum nemu gitu istilah pencerahannya gitu. Waduh, kalau butuh pencerahan, kamu palanya kasih senter aja. Enggak, bercanda.
Bercanda Bapak, saya bercanda. Bercanda Bapak ya, Bapak. Saya bercanda Bapak. Kan saya jadi latah nih. Saya bercanda maksudnya. Oke, nggak masalah sih. Kalau kamu bingung, saya akan beritahu sedikit nih. Jadi, setiap orang atau saya juga mempunyai beberapa kebutuhan. Ya, diantaranya bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, penuh tekanan, mencoba untuk mengembangkan diri, ya, diberi kebebasan, dan yang terakhir adalah sebuah kebahagiaan, yaitu having fun. Nah, jika kamu disuruh memilih yang saya katakan tadi, kamu ingin memilih kebutuhan yang mana? Saya lebih memilih mengembangkan diri sepertinya Pak. Oh ya, mengembangkan diri? Apa alasannya? Alasannya itu karena dalam meraih pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan kan saat ini saya ingin setelah lulus nanti ada pilihan gitu Pak. Pilihan saya sendiri dan saya ingin menjalaninya dengan senang hati. Karena dalam sebuah pekerjaan yang saya dapat mengapresiasikan diri saya gitu Pak. Misalnya saya berbagi ilmu apa yang saya miliki gitu Pak, dan kesenangan disebutlah yang membuat dapat memicu saya untuk terus mengembangkan diri Pak, dan diri saya harus tetap bersemangat dalam melakukannya dibandingkan saya harus bertindak pasif dalam dan lambat tidak update yang membuat diri saya itu jadi khawatir Pak akan masa depan yang akan datang seperti itu. Oke, ini mungkin suara saya masih terdengar jelas ya. Takutnya nanti ada suara motor, saya minta maaf. Soalnya kayaknya ada orang yang mau keluar mau ini motor. Jadi mungkin akan Iya, sedikit terganggu ya. Maaf ya kalau kayak gitu. tidak masalah Pak. Nggak masalah ya. Mudah-mudahan kamu masih dalam posisi yang nyaman. Oke, jadi kamu ingin mengembangkan diri agar mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti, seperti itu? Ya, ini Iya saya Pak, betul saya seperti itu. zoom-nya pakai handphone ya, bukan pakai laptop. Tuh. Karena Iya Pak. laptop saya tidak 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 menunjang lebih banyak aplikasi. Saya ulangi. Jadi kalau kamu ingin mengembangkan diri agar mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti, seperti itu ya. Iya, betul Pak. Oke. Butuh loker nggak nih? Butuh loker nggak kalau udah lulus? Pasti butuh sih Pak. Pasti ya. Teman-teman di situ Emang kan. berat banget nih kalau udah urusan pekerjaan ya. Saya juga sebelum menjadi seperti ini, wah, sulit sekali mencari pekerjaan. Oke. Lalu kalau kamu sudah kayak saya ulangi, lalu apa yang sudah kamu lakukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan tersebut? Ya, yang saya lakukan itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak untuk terus melakukan kegiatan yang aktif Pak. Dan saya juga selalu berusaha membagi waktu dengan adil antara belajar kuliah dan belajar mengembangkan diri dalam bidang untuk pekerjaan di masa yang akan datang seperti itu Pak. Lalu Bapak mengerti ya. Lalu apakah hal yang kamu lakukan tersebut udah porsinya tuh udah jalan belum? Jalan semestinya apa belum? Gimana ya Pak? Sepertinya yang sudah saya katakan sebelumnya Pak, terkadang jika pikiran saya pasif itu hadir membuat saya lambat dan khawatir kembali. Akhirnya saya jadi tertinggal, lebih memilih menjadi termenung Pak, seperti itu. Dan terkadang juga saya masih kurang konsisten gitu Pak pada diri saya, seperti itu. Oke, ngerti. Oke, Bapak mengerti. Lalu apakah dengan perilaku tersebut keinginan kamu untuk mengembangkan diri bisa tercapai nggak? Belum bisa Pak. Saya juga memikirkan kuliah saya Pak. Saya juga belum lulus seperti itu. Karena jujur saja nih Pak ya, saya ingin lulus tepat waktu. Saya juga ingin mendapatkan pekerjaan dan tepat waktu juga gitu. Jadi setelah lulus langsung gitu Pak mendapatkan kerjaan. Jadi saya ingin coba aktif mempelajari
di bidang pekerjaan Pak untuk tetap konsisten dan tidak pasif dan tanpa harus mengkhawatirkan apapun yang belum terjadi gitu, seperti itu. Baik, jika seperti itu, agar kamu tetap bisa meneruskan kuliah kamu, terus bisa mempelajari bidang pekerjaan apa yang kamu senangi ya, seperti itu ya. Dan apa tindakan yang tepat yang dapat kamu lakukan? Kalau semisal nih, apakah kamu bersedia mengurangi waktu kamu tuh kayak melamun, eh, melamun yang membuat diri kamu menjadi pasif, dan agar bisa mengurangi itu, kamu tuh bisa fokus terhadap sebuah perkuliahan kamu, mempelajari hal yang baru, atau kamu lebih memilih untuk terus seperti tadi, atau gimana? Ya, Pak, saya akan tetap berusaha gitu ya, mengurangi waktu yang sia-sia agar saya bisa fokus dengan kuliah. Karena walaupun belum lulus, saya akan memanfaatkan pengembangan diri saya, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini kamu sudah menyadari dua hal. Kalau menurut Bapak sih ada dua hal. Yang pertama, kamu tidak ingin pasif akibat kekhawatiran kamu akan masa depan. Dan yang satunya, kamu ingin sekali menghilangkan kinerja dari lambat yang ada dalam diri kamu agar kamu bisa lebih mengembangkan potensi diri kamu. Benar seperti itu? Iya, Pak, benar seperti itu. Oke, Bapak mengerti. Jadi, bagaimana keputusan yang dapat kamu ambil terhadap mengembangkan potensi diri saat ini? Atau kondisi yang kamu alami saat ini? Nah, mungkin saya akan tetap berusaha lebih fokus lagi ke depannya, Pak, untuk mengembangkan potensi diri saya. Seperti itu. Gimana? Fokus yang seperti apa? Ya, saya akan menghilangkan sifat diri saya yang lambat karena pasif dan saya akan mengasah diri saya mempelajari hal baru di dalam dunia pekerjaan. Seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu, jika apabila nih ya, saya bertanya, jika hal tersebut kurang efektif, apa ada hal atau ide lain yang dapat kamu lakukan? Mungkin saya bisa mencari waktu luang untuk rehat dan bercermin diri, Pak, atau ya mengaca seperti itu, Pak. Oh, bercermin tuh kita kayak berbicara sama kaca tentang kekurangan atau kelebihan yang ada dalam diri kita. Seperti itu ya. Jadi bercerita aja ya. Oke, Bapak mengerti. Semisal lagi, jika cara kedua tadi dengan bercermin, ya melihat diri, tidak efektif atau tidak berjalan dengan lancar, bagaimana? Ya, mungkin saya akan mempres diri saya untuk tidak kalah dengan keadaan, Pak. Malas yang membuat diri saya menjadi pasif berlanjut kan, seperti itu. Ada ide lain? Mungkin ide terakhir yang saya dapat lakukan itu saya akan mencari jalan keluar atas diri saya yang seperti ini, Pak. Itu mencoba memfokuskan diri terhadap perkuliahan terlebih dahulu nih, sampai cepat dan lulus tepat waktunya. Nah, setelah itu baru saya akan mencari pekerjaan lagi sesuai dengan minat dan bakat yang saya miliki, Pak, dari hasil saya mengembangkan potensi diri selama di perkuliahan seperti itu. Baik, jauh gitu kamu sudah mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, apa yang ingin kamu terapkan? Ya, saya akan berusaha untuk lebih fokus mempelajari hal baru dan mulai mengejar materi-materi yang sudah saya lewatkan dan berusaha agar tetap konsisten dalam mengembangkan potensi yang diri saya miliki, Pak, untuk tetap tenang dan tidak memikirkan berlebihan akan masa depan yang gagal. Percaya terhadap suatu proses itu penting bagi saya, Pak. Oke, kalau seperti itu, mulai kapan kamu ingin? Sesegera mungkin, Pak, dan mungkin setelah selesai kegiatan ini saya akan membuat note atau catatan agar saya terbiasa disiplin gitu, Pak. Oke, bagus ya. Berarti kita sepakat nih. Kamu udah sesuai apa yang kamu ingin terapkan.
dan ya konsisten ya. Sepakat ya? Ya, siapa sepakat. Oke, karena kita melalui media Zoom seperti ini, kita tidak bisa berjabat tangan untuk menyepakati hal tersebut. Lalu ini untuk pertemuan pertama kita foto. Kalau nanti semisal kamu sudah menerapkan yang tadi kamu katakan dan kita sudah sepakat, Bapak ingin deh melakukan pertemuan kedua. Kamu bersedia nggak? Tentu sangat bersedia, Pak. Bersedia ya. Jadi maksudnya adalah Ya. pertemuan kedua ini untuk melihat hasil perubahan kinerja yang kamu katakan barusan dan kita udah sepakat ya. Oke, kalau begitu Bapak ingin memfoto sebagai bukti. Kalau bertemu kita bisa berjabat tangan. Sekarang kita foto aja untuk membuat bukti agar bisa mengingat, oh dari hasil foto ini kita udah sepakat kamu akan merubah kinerja kamu. Ya. Baik, Pak. Saya foto dulu ya. Oh ya, sebelum foto saya juga mengirimkan format lembar perjanjian agar kamu menyimpan. Ya, kamu bisa tulis note di situ perubahan-perubahan apa yang kamu rasakan setelah menyepakati dari hasil janji kamu sendiri untuk berubah. Ini kameranya madep ke sini ya. Saya madep ke sini, kameranya selalu ada di situ. Oke. Sebentar, saya kirim dulu. Iya, Pak, sudah masuk. Sudah ya? Sudah masuk ya? Sudah, Pak. Iya, Oke. Pak. Apa tadi? Kamu boleh menghubungi Bapak kira-kira kurang lebih 1 bulan kurang lah. 3 minggu setelah kamu menerapkan planning tersebut. Gimana, Ari, bisa? Baik, Pak. Sangat ready. Oke. Baiklah. Karena kita sudah memang mendapatkan apa yang Ari butuhkan, menurut Bapak pertemuan kegiatan ini dapat berakhir. Menurut Bapak, dan juga kamu sudah tercapai ya apa yang kamu ingin dituntaskan. Baik, Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Iya, sama-sama. Tenang aja, Kalam. Jangan lupa nanti ditulis itu, kamu ada perubahan-perubahan apa setelah kinerja yang ingin kamu laksanakan. 3 minggu ya, 3 Siap, minggu kamu bisa siap, hubungin Bapak. 1 bulan kurang lah. Jadi kamu siap, Pak. tulis Siap. aja perubahan yang telah kamu rasakan. Ya, Baik. Bapak mungkin sekian aja dari Bapak. Kalau ada perkataan yang salah, kalau ada ucap kata yang kurang berkenan di hati juga, mohon dimaafkan. Sekali lagi, Bapak izin live duluan. Wassalamualaikum, selamat pagi menuju siang. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mas Ari. Sudah terdengar suara Bapak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, berarti aman ya. Kita bertemu secara virtual lagi. Auranya makin berkarisma nih, dilihat-lihat. Iya nih, Pak, lebih beraura. Haha. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Mas Ari? Alhamdulillah, Pak. Seperti biasa, kabar selalu baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Di luar lagi hujan nih, dingin-dingin. Di sana hujan nggak, Mas Ari? Hujan, Pak, tadi. Hujan ya? Iya. Minggu lalu, pertemuan minggu lalu tuh kan kita sudah berencana, sudah sepakat akan melihat perilaku baru kamu, ya. Dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama, oke? Iya, Pak. Siap. Oke. Kira-kira berapa lama nih kita hari ini konseling lewat virtual? Saya hanya punya waktu 30 menit, Pak, karena ada tugas yang diberikan oleh dosen saya, Pak. Oh ya? Oh ya, sudahlah, nggak apa-apa. 30 menit mah sepertinya cukup. Terus juga
seperti sebelumnya juga kamu harus aktif dalam proses konseling ya. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, siap, siap, siap. Kalau gitu kamu sudah siap memulai proses konseling kita? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kamu menceritakan pengalaman kamu dulu selama berapa lama kita nggak ketemu ya? 3 minggu ya, 3 minggu, kurang lebih 3 minggu. Dengan rencana yang sudah kita statementkan kemarin. Boleh diceritakan? Oke, Pak, baik. Saya ceritakan ya. Oke. Jadi itu orang tua saya sangat senang, Pak, ketika melihat saya sudah lebih aktif kembali dalam kegiatan di luar seperti itu. Maupun kegiatan di luar maupun di kampus seperti itu. Saya merasa sangat senang ketika orang tua saya memuji saya, bahkan hari Minggu orang tua saya pun mengajak berjalan-jalan, Pak, karena melihat saya nih eh, jadi sangat sibuk gitu, Pak. Sekarang sibuk gitu kan, jadi orang tua saya mengajak saya jalan-jalan seperti itu. Nah, teman-teman juga serta dosen tuh senang ketika saya tidak terlalu terlihat melamun lagi gitu, Pak. Seperti itu. Keren, bagus sekali. Baru 3 minggu loh menjalankan rencana yang sudah kita buat. Tapi sudah banyak hal yang kamu terima ya, sudah banyak perubahan ya. Benar sekali, Bapak. Tapi ada satu hal, Pak, yang mengganggu saya juga. Oh ya? Apa itu? Jadi ketika saya sibuk, saya jadi lupa sesaat terkadang, dan karena saking asiknya berkegiatan sampai melupakan kegiatan wajib rumah gitu, Pak, beribadah dan makan seperti itu. Jadi kamu sudah berubah cara yang lebih positif lah ya, sudah tidak bengong, tidak melamun, tapi sisi yang bikin ini jadi makin sibuk ya. Iya, Pak, betul. Saya juga merasa senang, Pak, ketika banyak kegiatan, tetapi saya menjadi sibuk dan lupa kegiatan kewajiban saya gitu, Pak. Kalau kamu sibuk dan berkegiatan seperti itu, jika berkumpul dengan orang tua, gimana? Keluarga Maksudnya saat hari libur, Pak? bisa juga, bisa. Tapi sesuai dengan rencana, ingat dengan statement rencana kita sebelumnya. Kamu boleh aktif dalam kegiatan, tapi jangan juga melupakan keseharian apa ya? Ya kewajiban setiap saat lah, kayak makan, berkumpul dengan orang tua, begitu. Iya, Pak, saya rasa juga saya masih bisa gitu, Pak, memberikan jeda waktu untuk kegiatan yang sibuk itu, Pak, akhir-akhir ini. Hmm, Bagaimana? Caranya bagaimana? Coba Jadi jabarkan. bisa seperti ini, Pak, saya bisa memberikan 1 hari istirahat dengan keluarga, dan saat itu saya menjeda kesibukan saya. Nah, mungkin bisa pergi jalan-jalan dengan mereka atau kumpul sama-sama di rumah untuk kenyamanan aja, Pak, biasa sharing-sharing gitu, berbincang-bincang seperti itu. Pilihan yang tepat sih, pilihan yang sangat bagus. Dengan berkumpul keluarga itu bisa menambah apa ya, seperti kenyamanan yang baru gitu. Lebih sering bisa menambah bawaan diri kita tuh lebih positif juga. Terus eh, kalau seandainya seperti itu, apakah kamu bisa melakukannya? Tentu saja, Pak, pasti bisa saya, Pak. Aman. Maksud saya tuh seperti ya yang tadi saya katakan, kamu tidak lupa dengan statement yang sudah kita rencanakan, tetapi kamu juga harus bisa membagi waktu kamu antara kuliah, kegiatan, kewajiban setiap saat. Itu harus dua hal yang harus ini ya, apa namanya? Dibagi gitu. Tidak boleh lebih ke sana lebih besar, ke sini lebih besar, harus seimbang keduanya. Iya, Pak. Terus apa ya? Kalau sudah seperti itu menurut saya udah sangat bagus ya. Dengan waktu 3 minggu itu juga udah lumayan bagus perubahan yang kamu terima.
Ini mah mungkin nggak sampai 30 menit, saya juga sudah bisa percaya sama kamu. Kalau begitu nih, apa yang bisa kamu simpulkan pada pertemuan saat ini? Baik, Pak. Jadi yang bisa saya simpulkan itu untuk kegiatan hari ini, jika saya terus berusaha, maka saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi ingat, di mana saya tidak ada apa-apanya tanpa didukung serta doa dari keluarga, yaitu orang tua. Jadi seperti itu. Oke, bagus banget. Boleh, 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 boleh. Jadi pendukung dari segala pendukung orang tua ya. Tanpa orang tua pun, tanpa doa orang tua pun, kita nggak tahu mungkin bisa sampai sana. Ya seperti saat kamu sekarang berkuliah, aktif dalam kegiatan itu salah satu doa orang tua yang sudah dijawab oleh Maha Kuasa. Jadi kamu bisa lebih aktif, kamu rezeki lancar dong ya pastinya kalau aktif kegiatan dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pacar juga ada dong. Aman, Pak. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Support sistem yang sangat luar biasa. Betul. Sekarang karena menurut Bapak sudah cukup banyak perubahan, Bapak akan kirimkan lembar evaluasi yang akan Bapak grup. Kamu bisa mengisi itu ya, nggak usah terburu-buru, waktu juga masih panjang. Sebentar Bapak kirimkan dulu. Ya, Pak. Maaf nih kalau keganggu, biasalah kendaraan mondar-mandir ya. Siap. Sudah saya kirim? Sudah, Pak, sudah masuk. Saya isi dulu, Pak ya, sebentar. Oke. Nggak usah buru-buru, santai aja. Waktu masih panjang. Ya, Pak, itu sudah saya isi dan saya kirim ulang juga, Pak, ke Bapak. Oke. Sudah apa belum kan? Sudah dong, sudah masuk, Pak. Sudah. Checklist Iyalah, juga. pasti bisa lah. Nggak usah lama-lama gitu, mah Iya. cepet lah. Betul. Karena ini ya sudah Bapak terima ya, sudah masuk nih. Ya udah. Karena menurut saya kamu sudah cukup banyak perubahan, apa ya? Sudah menemukan jawaban yang kamu terima kan dalam 3 minggu yang lalu sesuai dengan statement. Kamu sudah banyak mengalami perubahan. Dan menurut saya pertemuan kedua ini menjadi pertemuan terakhir kali untuk kegiatan konseling realitas ini. Ya. Iya, Pak. Jadi tidak ada lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya dong, karena kalau saya lihat kamu sudah lebih ke arah yang positif, sudah berkarisma. Ya, tapi Pak, jika saya ingin berkonsultasi dengan Bapak, apakah masih bisa, Pak? Konsultasi, nggak bisa ada komisinya. Nggak, saya bercanda. Bisa. Bisa dengan senang hati, kamu bisa berusaha menghubungi saya, tapi saya pasti mencari jadwal kosong dulu untuk membantu kamu. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu, mungkin segera Bapak akhiri ya. Nggak usah lama-lama sih pertemuan kayak gini. Kamu juga sudah banyak perubahan. Konseling hari ini juga ya cukup memuaskan lah. Kamu juga udah auranya juga lebih positif lagi. Sudah kelihatan nggak melamun lagi, sudah makin kaset, datang lah. Mungkin konseling kita hari ini akan saya cukupkan sampai di sini. Silakan kembali melanjutkan tugas kamu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin live dulu ya, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Saya Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.